jutaan bahkan puluhan juta, dan uang ataupun duit dari Kang Deddy itu tidak habis-habis, semakin digosok semakin banyak. Dan apa rahasianya? Nah, di sini channel yang membahas seputar kisah inspiratif dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, kali ini di sini admin ingin membahas sosok yang sangat-sangat luar biasa, yaitu dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau yang dikenal dengan KDM. Mungkin sudah banyak sekali ya yang mengenal sosok daripada Kang Deddy, dan bahkan digadang-gadang bisa mencapai kursi presiden 2029 di pemilu yang akan datang. Tapi di sini admin tidak membahas tentang politik, melainkan dari sisi yang lain mengenai daripada masa kecil, masa muda, kemudian bagaimana kisah Kang Deddy bisa mencapai kesuksesan yang sangat besar dan duitnya tidak habis-habis, meskipun diberikan ke banyak orang, ke ratusan atau ribuan orang ya, dengan jumlah ratusan ribu, jutaan bahkan puluhan juta. Dan uang ataupun duit dari Kang Deddy itu tidak habis-habis, semakin digosok semakin banyak. Dan apa rahasianya? Nah, di sini langsung saja ya, admin sangat antusias membahas sosok Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar nama kursi di Jawa Barat, dan dia adalah potret nyata bagaimana orang kampung itu lahir dari keluarga yang sederhana dan bisa menembus langit kepemimpinan. Lahir tahun 71, 11 April di Sukadayana, tepatnya di Desa Sukasari, Subang. Merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya pensiunan tentara yang sakit-sakitan, dan ibunya Karsiti harus bekerja keras sebagai kuli tandur dan juga nyangkul di sawah. Jadi di sini intinya untuk Kang Deddy itu dari keluarga yang sangat sederhana, dan ada kesempatan orang-orang seperti itu akan mencapai sukses di masa yang akan datang ketika mengamalkan amalan yang dilakukan seperti Kang Deddy. Di rumah itu ikan asin adalah menu sehari-harinya, dan juga ada garam bawang yang menjadi lauk pauk. Kemudian pada masa muda di sini untuk Kang Deddy sudah akrab dengan kerasnya kehidupan, membantu keluarganya, termasuk juga mengembala kambing, mencari kayu bakar, dan menjadi kuli batu bara. Kemudian di sini intinya untuk Kang Deddy itu hidupnya sama halnya dengan orang-orang yang hidup di tahun 80, 90-an dan 2000 ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi dan harus berjuang dengan bertani ataupun dengan mengembala kambing. Sama halnya dengan para nabi dulu juga penggembala kambing. Kemudian di sini saat ini masih bermain layang-layang, dan ia jual layang-layang terlebih dahulu. Di usia remaja ia pernah menjadi tukang ojek. Kemudian semua dilakukan tanpa mengeluh, karena sejak kecil sudah memahami suatu prinsip hidup. Hidup tidak memberi apa-apa kepada orang yang hanya menunggu, melainkan yang pintar mengambil peluang dan memanfaatkannya. Ketika akan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, di sini hidupnya tetap tidak mudah. Beliau tinggal di sekretariat organisasi, berjalan kaki, dan tidak punya ongkos untuk biaya kuliahnya. Kemudian beliau berjualan gorengan dan lain-lain. Di tengah keterbatasan itu ia aktif di dalam himpunan mahasiswa Islam dan organisasi yang lain. Kemudian di sini terbentuklah karakter-karakter yang luar biasa. Usaha di masa muda bukanlah bisnis besar dan tidak punya modal, apalagi koneksi. Nah, di sini Kang Deddy hanyalah memiliki tenaga, kejujuran, dan ketekunan saja. Dari sang penggembala domba, penjual es, dan jadi ojek, hingga menyuplai beras ke pabrik saat krisis. Semuanya sudah menjadi kehidupan yang sudah dilaluinya. Nah, intinya Kang Deddy itu akrab dengan kesederhanaan dan kerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi di sini tidak ada yang gratis ya. Intinya Kang Deddy itu dari masa muda dan masa kecil ya, itu terus mengalami semacam gemblengan secara alamiah.
Kemudian apa yang membuat Kang Deddy itu bisa sukses? Bukan karena beliau itu pintar, melainkan karena tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dan beliau juga mewarisi wasiat kesederhanaan dengan merakyat. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian salah satu pesan yang sering ia sampaikan adalah seperti berikut. Ulah jadi bebek, jadi mau. Jangan jadi bebek yang hanya ikut-ikutan. Jadilah macan yang berani dan bisa mengaum seperti singa. Wow. Rakyat Jawa Barat tidak akan sejahtera karena bansos, karena terus dibantu tanpa diedukasi, bukan maju malah ambruk. Nah, ini sangat benar sekali. Kemudian di sini admin membahas tentang sumber penghasilan Kang Deddy Mulyadi dan perkiraan jumlahnya berdasarkan LHKPN Laporan Publik Terbaru 2025-2026. Di sini gaji sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini gajinya itu cukup kecil ya, 8 sampai 12 juta per bulan. Ini termasuk gaji resmi pejabat negara. Kemudian gaji dari penghasilan YouTube. Kang Deddy punya 2 channel, yaitu Kang Deddy Mulyadi Channel dan Lembur Pakuan Channel. Estimasi menurut data Superblade ya, di sini dianalisis untuk pendapatannya dari channel YouTube mencapai 100 sampai 1 miliar per bulan, tergantung views. Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa penghasilan dari YouTube lebih dari 100 juta per bulan, cukup menggaji 30 karyawan, ada yang digaji hingga 20 juta rupiah per bulan, angka yang sangat besar sekali. Jadi tidak heran ketika Kang Deddy itu ketika ketemu orang miskin selalu membantu dan memberikan uang, karena beliau memiliki gaji dari YouTube ya, dan semakin digosok uangnya tidak pernah habis, sesuai dengan prinsip beliau. Ketika membantu orang, rezekinya akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau untuk KDM juga memiliki usaha pribadi, yaitu peternakan domba dan sapi. Juga memiliki pertanian sawah yang hasilnya bisa dijual. Termasuk ini juga menjadi sumber penghasilan tambahan. Kemudian di sini menurut aset kekayaan berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya sekitar 20 miliar ya. Dan di sini untuk rinciannya tidak perlu admin jelaskan. Intinya di sini beliau sukses menjadi gubernur dan sukses ngonten gubernur konten dengan hasil mencapai ratusan bahkan miliaran, dan beliau tidak lupa membantu orang lain yang kesusahan, bahkan yang dibantunya itu kurang lebih sekitar ratusan bahkan ribuan orang ya. Bisa rekan-rekan cek dalam channel Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dibahas sosok dari KDM. Termasuk juga banyak gebrakan-gebrakan yang belum pernah dilakukan pemimpin sebelumnya. Apakah kalian suka? Kalau suka, besok admin akan bahas lagi. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.